adik-adik, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika untuk sekolah dasar kelas 5. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan, yaitu pecahan biasa maupun pecahan campuran. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Kalau adik-adik sudah menguasai penjumlahan pecahan biasa maupun campuran, akan sangat mudah bagi adik-adik untuk memahami pengurangan pecahan, karena konsep dasarnya sama, yang berbeda hanya operasi hitungnya. Maka mari kita mulai saja adik-adik. Pengurangan pecahan biasa, saya tegaskan lagi, jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Tetapi jika penyebutnya belum sama, kita harus terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Contoh soalnya adalah 8/9 dikurangi 5/9. Penyebutnya sudah sama, yaitu 9. Maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 8 dikurangi 5/9. Hasilnya adalah 3/9. Kemudian kita sederhanakan 3/9 menjadi 1/3. Ya, sederhana sekali. Tetapi bila penyebutnya belum sama, maka perlu diperhatikan adik-adik. Yang pertama, apabila penyebut tidak memiliki faktor yang sama selain 1, langsung penyebutnya kita kalikan dan hasil kalinya sebagai penyebut. Nah, apabila penyebutnya memiliki faktor yang sama selain 1, maka untuk menyamakan penyebut kita menggunakan KPK, ya, seperti pada penjumlahan pecahan. Contoh soalnya adalah demikian. 1/2 atau setengah dikurangi 1/5. Ya. Dengan penyebut 2 dan 5 itu tidak memiliki faktor yang sama selain 1. Ya, maka 1/2 dikurangi 1/5, untuk menyamakan penyebutnya tinggal kita kalikan 2 dengan 5, yaitu 10. Nah, kita jadikan penyebut sama masing-masing per 10. Kita selesaikan bagian depan dulu. 1/2 dijadikan per 10, 2 menjadi 10 itu dikalikan 5, ya. Berarti 1 juga dikalikan 5 sama dengan 5. Begitu pula 1/5, 5 menjadi 10 dikalikan 2, maka 1 juga dikalikan 2 sama dengan 2/10. Sekarang tinggal mengurangkan pembilangnya. 5 dikurangi 2/10 sama dengan 3/10. Contoh soal nomor 3. 7/9 dikurangi 2/6. Nah, ternyata 9 dan 6 itu memiliki faktor yang sama selain 1, yaitu 3. Ya, 9 bisa dibagi 3, 6 juga bisa dibagi 3. Ya, faktor itu pembagi, ya, pembagi yang sama antara 9 dan 6 selain 1 adalah 3. Maka untuk mencari KPK-nya sangat mudah. 9 dibagi 3 lalu kali 6, atau 6 dibagi 3 lalu kali 9. Nah, kita pakai 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3, 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi penyebut untuk per 9 dan per 6, ya, dengan KPK tadi adalah per 18. Kita jadikan penyebut masing-masing per 18. 9 menjadi 18 dikalikan 2, 7 juga dikalikan 2 menjadi 14. Kemudian 6 menjadi 18 dikalikan 3, 2 juga kita kalikan 3 menjadi 6/18. Kita tinggal mengurangkan. 14 dikurangi 6/18 sama dengan 8/18. Disederhanakan, kita bagi 2. 8 dibagi 2 4, 18 dibagi 2 9, jadi sama dengan 4/9. Selanjutnya soal yang keempat. Nah,
Kalau penyebutnya ini salah satunya merupakan kelipatan dari penyebut yang lain, maka penyebut yang besar itu akan kita pakai menjadi penyebut, ya. Sehingga KPK-nya antara 5 dan 20 itu adalah 20. Maka menyamakan penyebutnya per 5 dan per 20 menjadi per 20. Nah, 4 per 5 dijadikan per 20, 5 jadi 20 dikalikan 4, 4 dikalikan 4 juga menjadi 16. 20 jadi 20 berarti dikalikan 1, ya. Berarti 7 juga dikalikan 1 sama dengan 7. Selanjutnya kita tinggal mengurangkan 16 per 20 dikurangi 7 per 20 sama dengan 16 dikurangi 7 sama dengan 9, yaitu 9 per 20. Demikian adik-adik untuk pengurangan pecahan biasa. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada pengurangan pecahan campuran. Ya, nanti akan ajarkan dua cara. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama, kalau ada bilangan bulat dikurangi dengan pecahan campuran, maka bilangan bulat ini kita ubah menjadi pecahan campuran, ya. Yaitu kita ambil 1, ya. Dari 4 itu diambil 1, tinggal 3. Karena pecahan pengurangannya adalah per 5, maka kita jadikan yang 1 tadi menjadi 5 per 5. Ya, 4 itu nilainya sama dengan 3 ditambah 5 per 5 atau 35 per 5. Nah, kemudian dikurangkan dengan 1 2 per 5. 1 2 per 5 berarti 1 ditambah 2 per 5. Nah, kemudian kita kurangkan bilangan bulatnya, 3 dikurangi 1 kita kelompokkan, lalu pecahannya 5 per 5 dikurangi 2 per 5. 3 dikurangi 1 sama dengan 2, 5 per 5 dikurangi 2 per 5 sama dengan 3 per 5. Ini adalah hasil dari pengurangan 4 dikurangi 1 2 per 5 sama dengan 2 3 per 5. Selanjutnya contoh yang kedua, 9 3 per 5 dikurangi 5 1 per 4. Nampak di sini adik-adik bahwa 5 dan 4 itu tidak memiliki faktor yang sama selain 1. Maka langsung untuk mencari penyebut yang sama kita kalikan saja 5 kali 4. Jadi per 20. Jadi 9 titik-titik per 20 dikurang 5 titik-titik per 20. Nah, untuk mengisi yang kosong di sini kita kalikan saja dari sini. 5 menjadi 20 itu dikalikan 4, maka 3 juga dikalikan 4 sama dengan 12, kita masukkan di sini. Kemudian 4 menjadi 20 dikalikan 5, maka 1 pun ya dikalikan dengan 5 menjadi 5 per 20. Dengan demikian penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan bilangan bulatnya, ya. 9 dikurangi 5 kita kelompokkan, 12 per 20 dikurangi 5 per 20. Nah, 9 dikurang 5 sama dengan 4, lalu ditambah hasil pengurangan pecahannya 12 per 20 dikurangi 5 per 20 sama dengan 7 per 20. Jadi hasilnya adalah 4 7 per 20. Contoh nomor 3, 15 7 per 8 dikurangi 8 5 per 6. Ya. Kita akan melihat di sini bahwa 8 dan 6 merupakan bilangan yang memiliki faktor yang sama selain 1. Maka untuk mencari KPK 8 dan 6, kita cari dulu faktornya selain 1, yaitu 2. 8 bisa dibagi 2, 6 juga bisa dibagi 2. Langsung kita gunakan untuk membagi 8. 8 dibagi 2 adalah 4. 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi penyebut yang kita gunakan adalah 24. Jadi 15 berapa per 24? Ya. Dikurang 8 titik-titik per
24. Nah, untuk mengisi bagian yang kosong ini, kembali lagi kita tinggal mengalikan. 8 menjadi 24 itu dikali 3. Maka 7 juga dikali 3 sama dengan 21. 6 menjadi 24. Kita kalikan 4. Maka pembilangnya 5 juga dikalikan 4 menjadi 20. Dengan penyebut yang sudah sama, kita kerjakan seperti di atas. 15 kurangi 8, kemudian ditambah 21/24 dikurangi 20/24. 15 kurangi 8 adalah 7, 21 kurangi 20 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 71/24. Contoh yang terakhir ya. 83/4 dikurangi 45/8. Nah, pada penyebut 4 dan 8 kita tahu bahwa 8 adalah kelipatan 4. Maka KPK 4 dan 8 adalah 8. Ya, karena salah satu merupakan kelipatan dari bilangan yang lain. Ya, untuk menjadikan penyebut 8, 4 ini dikalikan 2 ya, dikalikan 2. Berapa 4 kali 2? 8. 3 kali 2? 6. Kita masukkan. 8 menjadi 8 berarti dikalikan 1, maka 5 juga dikalikan 1 sama dengan 5. Tinggal mengurangkan. 8 dikurangi 4 sama dengan 4, 6 dikurangi 5 sama dengan 1, jadi 4/8. Jadi cara ini nanti adik-adik bisa persingkat langsung pada jawabannya ya. Nah, selanjutnya kalau bagian pecahannya yang dikurangkan itu ternyata lebih kecil dari pengurangnya. Contohnya di sini 6 1/4 dikurangi 3 4/5. 6 dikurangi 3 bisa, tapi 1/4 dikurangi 4/5 tidak bisa. Nah, maka caranya adik-adik, kita harus meminjam 1 dari 6 ini dijadikan 4/4 ya, sehingga 4/4 ditambah 1/4 menjadi 5/4. Sedangkan angka 6 nya sudah dikurangi 1 tinggal 5 ya. Ya, ini akan kelihatan di sini ya adik-adik ya. Oke, nah adik-adik bisa melihat di sini 6 1/4 dikurangi 3 4/5 itu ternyata pecahannya lebih kecil kan. Nah, untuk itu seperti tadi Pak jelaskan di awal atau di depan tadi, bahwa angka 6-nya ini harus kita pecah menjadi 1. Nah, 1 itu bisa menjadi kalau dipecah di depan menjadi 4/4, kalau dijadikan per 20 ya menjadi 20/20 ya. Jadi 6-nya ini sekarang tinggal menjadi 5. Lalu ambil 1 dijadikan 20/20, 20/20 ditambah 5/20 menjadi 25/20. Maka 6 5/20 ini menjadi 5 25/20 ya. Sedangkan pengurangnya tetap. Nah, sekarang bilangan penyebutnya atau angka penyebutnya sudah bisa dikurangkan. 5 dikurangi 3 sudah bisa, 25 dikurangi 16 juga sudah bisa. Ya, kalau di sini tadi 6 dikurangi 3 bisa, tetapi 5 dikurangi 16 tidak bisa. Ya, kalau sudah seperti ini kita tinggal mengurangkan. 5 dikurangi 3 sama dengan 2, 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 29/20. Nah, contoh satu lagi adik-adik. Oke, 17 3/8 dikurangi 9 5/6. Ya, sama seperti di atas tadi. 17 dikurangi 9 bisa ya, tapi 3/8 dikurangi 5/6 tidak bisa karena 3/8 lebih kecil dari 5/6. Nah, untuk menyebut 8 dan 6 kita sudah tahu, yaitu mencari KPK-nya karena faktor yang sama adalah 2 ya, selain 1 adalah 2.
8 dibagi 2 sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, berarti 17 penyebutnya ini 2/4 dikurangi 9, lalu pecahannya penyebutnya juga 24. Kita tinggal masukkan pembilangnya. 8 menjadi 24 kali 3, 3 kali 3 sama dengan 9. 6 menjadi 24 kali 4, maka 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, tampak sekali di sini 17 dikurangi 9 bisa, tetapi 9 dikurangi 20 tidak cukup. Maka kita pinjam 1 dari 17 menjadi 16. Kita jadikan pecahan menjadi 24/24. Lalu 24/24 kita tambahkan dengan 9/24 menjadi 33/24. Ya, 17-nya menjadi 16. Pecahannya dari 9/24 ditambah 24/24 menjadi 33/24. Lalu dikurangkan, pengurangnya masih tetap sama, 9 20/24. Penyebutnya sekarang udah sama, bilangan bulatnya bisa dikurangkan, pecahannya juga bisa dikurangkan. 16 dikurangi 9 adalah 7, 33 kurangi 20 sama dengan 13. Jadi hasilnya adalah 7 13/24. Nah, cara yang kedua adik-adik, yaitu dengan mengubah pecahan campurannya itu menjadi pecahan biasa. Nah, kalau untuk pengurangan, ya kita tidak akan menemukan cara meminjam seperti ini, karena kita langsung menjadikan pecahan biasa. Ya, 5 2/3 dikurangi 1 2/5 sama dengan 17/3 dikurangi 7/5. Jadi sudah tahu ya. Ini menjadikan pecahan campuran diubah ke dalam pecahan biasa ya. Nah, kemudian adik-adik kita samakan penyebutnya. Dari penyebut 3 dan penyebut 5 langsung dikalikan, yaitu menjadi penyebut 15. Nah, sekarang tinggal menentukan pembilangnya. 3 menjadi 15 kali 5, maka 17 juga kali 5 menjadi 85. 5 menjadi 15 kali 3, maka 7 juga dikalikan 3 menjadi 21. Tinggal mengurangkan pembilangnya. 85 kurangi 21 sama dengan 64. 64/15. Ya, sama dengan berapa adik-adik? Kita sederhanakan. 60 dibagi 15 itu 4. Jadi, kalau 64 masih sisa 4. Berarti sama dengan 4/15. Dan yang terakhir, 15 2/3 dikurangi 8 3/4. Bilangannya cukup besar adik-adik. Nah, kita ubah jadi pecahan biasa. 15 kali 3 45 tambah 2 47 jadi 47/3. 8 3/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. 8 kali 4 32 tambah 3 35 dan 35/4. Nah, kita samakan penyebutnya. 3 kali 4 adalah 12. Jadi dengan penyebut semuanya per 12. 3 menjadi 12 kali 4, 47 kali 4 sama dengan 188. 4 kali 3 sama dengan 12, 35 kali 3 sama dengan 105. Tinggal mengurangkan pembilangnya. 108 dikurangi 105 sama dengan 83. 83/12 disederhanakan menjadi 6 11/12. Ya, jadi kalau kita membagi 83 dibagi 12 agak kesulitan, kita lakukan dengan cara pembagian bersusun. Ya, nanti akan menemukan hasilnya 6 sisa 11, berarti 6 11/12. Demikian adik-adik, kita sudah belajar tentang pengurangan pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Selanjutnya Pak Kis akan memberikan soal-soal latihan. Ya, ada 4 soal pengurangan pecahan biasa dan 4 soal pengurangan bilangan pecahan campuran. Nah, tekniknya seperti yang tadi sudah Pak Kis jelaskan. Silahkan adik-adik untuk mengerjakan sebagai latihan di rumah, dan pada kesempatan lain Pak Kis akan membahas bersama-sama. Ya, dengan demikian pembelajaran kita selesai, dan terima kasih atas perhatian dan semangat adik-adik dalam belajar. Semoga dari hari ke hari adik-adik semakin cerdas, semakin pandai, dan semakin terampil, khususnya dalam bidang matematika. Ya, untuk adik-adik yang baru bergabung,
Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, dan tunggu sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.